Insya Allah jam 10 beliau akan membimbing. Kemudian untuk kelompok 3, Pak Mustafirin tadi juga sudah saya konfirmasi, karena pagi ini beliau sedang mengajar, maka nanti akan pukul 13 insya Allah akan dibimbing beliau. Nggih. Mungkin itu saja. Kelompok 2 bisa langsung masuk ke room 2 dengan Pak Mutadi. Nggih. Mungkin Pak Nur ada tambahan informasi atau Cukup, Bu cukup, Yunita? cukup. Oh, nggih. Monggo, karena sudah pukul 8 lebih 9, nggih. Monggo yang kelompok 2 bisa langsung ke room 2, yang kelompok 1, 3, atau 4 mungkin sambil menunggu atau mau perlu diskusi bisa masuk ke roomnya masing-masing, nggih. Monggo, Seringkali dipersilakan. saya dimasukkan room 2 ya. Oh, nggih, Pak. Ini nggak bisa masuk ini. Ya, masih, Pak. Masih. Buka Jono ya, Pak. Oke, masih mau gimana? Masih. Halo Pak Ansori. Masih, Pak. Oke, pokoknya tak, videonya tak matikan ya. Ini masih menggema. Masih menggema, Pak. Kok iso terus ya? Ya, tak copot ya. Oke, masih menggema, Bu. Sudah Nah, jernih, jelas, Pak. Pak. Ini jernih, Pak. Jelas. Jelas. Rapopo ya rasa kok foto tak ini tak ganti sing ono foto biasa wae. Just background. Yes, gini wae enggak apa-apa. Oke, baik. Sudah jernih ya? Bisa kita mulai ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan happy. Semoga pertemuan kita ini nanti akan menjadi satu pertemuan yang memiliki dampak atau impact atau pertemuan yang barokah, menambah insight, setidaknya saling mensupport knowledge each other, ya, saling mensupport knowledge-nya, bahkan mensupport mindset-nya. Yang kedua, sholawat ma'asalam kita haturkan kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk yang beragama lain, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Bu Fitriana Rahmawati, tolong reviewkan pertemuan yang kemarin. Ini Pak, dari yang pertemuan terakhir kemarin kan masih bimbingan yang naskah kan dan aktualisasi. Kemarin Sampai baru yang sampai yang aktualisasi ya. ya baru review yang analisis sama yang visual. Terus yang hari ini Bapak minta untuk yang sudah full seperti itu. Ya, kelihatannya saya minta untuk semuanya harus dijadi gitu ya. Ya, Hmm. wes ngene, si moderatornya sinten iki? Moderatornya biasanya siapa? Halo? J, saya, Pak. Ya, Bu dosen ya. Oke, yang belum maju kemarin siapa, Bu? Tolong Sem- Semuanya kemarin sudah presentasi, Pak. ya. Mungkin kita bisa mulai lagi eh, untuk teman-teman semuanya di awal Ya wes, untuk hari ini. jenengan saya Bu. Jenengan dulu, Bu.
Saya Silakan. dulu, nggih, baik. Oke. Izin share screen ya, Bapak. Oke, monggo. Hmm. Apakah sudah kelihatan di layar Bapak Ibu Oke. semua? Sudah Bu, langsung ke judul. Nggih, langsung ke judul. Ini adalah judul rancangan aktualisasi saya, yaitu penyusunan laporan review visi misi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Oke. Eh, Kemudian apalagi Pak yang perlu saya presentasikan? Langsung bablas dulu. Mana daftar gambar, daftar tabel? Saya belum membuat yang itu Pak, tapi ini daftar tabelnya dimulai di sini. Ini tabel 1, tapisan isu menggunakan APKL. Mbak, kembali ke judul sih, Mbak. Kita kalau kelihatannya J, saya belum. baik. J, Tidak apa-apa ya, bolak-balik gitu. J, tidak apa-apa Pak. Penyusunan laporan review. Oh ya, ada laporannya ya. Jadi J, nyusun laporan. Ya, aman, langsung. Kata pengantar juga belum semuanya. Sudah ini. kata pengantar sudah Bapak. Ya, besarkan sedikit, Mbak. J, Besarkan sedikit. Nah, ini ada yang salah, Mbak ya. G. Jadi harusnya nomor 1 itu ketua Bali dulu, Bapak Oh, Toha. baik. Nah, Ketua BDK nggih, Pak. ketua BDK, nggih. Ya, situ hati-hati ya. Tuh. Hmm. Wes, nanti geser. Semuanya semuanya memantau ini ya. Oke, lanjut. Ini daftar isinya karena halamannya masih belum fix, jadi belum saya isi Oke. halaman-halamannya. Saya tahu. J, Ada di bagian pendahuluan. Tolong tunjukkan ke saya observasi awal atau fakta empirisnya. J, fakta empiris Dibacakan. yang saya lakukan ini Ya. pertama berdasarkan eh, Mana arahan paragraf dari mana? Paragraf mana? ini Bapak. Ya, Ini ya ini. udah. Ya, Yang ini Bapak. coba J. dibacakan. eh, Hasil pemetaan isu dan penelusuran awal terhadap arsip fakultas serta dokumen yang kami miliki, Bapak, ini ternyata belum ada dokumen laporan review visi misi pada level fakultas, meskipun fakultas telah berdiri selama 20 tahun sejak 2005, dikonfirmasi oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, di mana beliau mengatakan bahwa setiap periode 5 tahun sekali memang ada review visi misi tingkat fakultas, namun laporannya belum ada, belum tersedia dari Oke, lanjut. sejak fakultas berdiri, Bapak. J. Ya, paragraf berikutnya ngomong apa? J. Di sini saya mengatakan mengenai dampak dari ketiadaan laporan ini terhadap mutu fakultas. Jadi antara ketiadaan laporan ini dengan kepentingan seperti akreditasi pada level program studi, kemudian budaya mutu internal, Bapak. Kalau disparitasnya yang mana, Mbak? Disparitasnya sebentar di sebelah ini, Bapak. Jadi ini Ya, saya coba dibacakan melihat. sedikit. Ya, dibacakan sedikit intinya ya. Oke, jadi tanpa adanya laporan review visi misi ini, salah satunya berkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlaknya, seperti tidak adanya eh, akuntabilitas terhadap implementasi visi misi di situs akademika fakultas. Oke, Jadi, solusi alternatif dan solusi pilihan. solusi alternatif, salah satu yang saya eh, tawarkan itu mengumpulkan seperti notulensi, kemudian data-data fakultas ini, tapi secara terpisah, Bapak. Sedangkan ini Oke. kurang apa ya, kurang efektif menurut saya, sehingga opsi yang saya pilih adalah yang sekalian saja kita bikinkan laporan review visi misinya dari awal sampai akhir, begitu, Bapak. Oke. Terus judul? Berdasarkan Judul kajian di atas, terus mengambil judul, judulnya mana? J, ini berdasarkan Declare kajian di judulnya. atas, maka rancangan aktualisasi saya ini mengambil judul penyusunan laporan review visi misi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, lanjut, bagus. Tujuan enggak, silahkan sendiri ya itu. J. Tujuan, Mohon maaf, bagaimana Bapak? tujuannya ada berapa itu aja saja. Enggak, tujuannya di sini ada 5, Terus yaitu manfaatnya, langsung manfaatnya aja di enggak sini. usah. Oh, enggak, baik. Manfaatnya saya bagi ke dalam manfaat praktis dan manfaat strategis. Apakah manfaat ini sudah bisa mengcover tujuan?
Iya Bapak, sudah saya sesuaikan dengan Oke, tujuan yang saya tuliskan ya di sini. lanjut bab berikutnya. Bab berikutnya Bapak, ya. Bab berikutnya yang pertama yaitu deskripsi organisasi. Di sini saya menjelaskan mengenai sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Humora, di mana Oke, tahun 2005 ini Fishum berdiri sebagai salah satu penopang pergantian IAIN ke UIN Sunan Kalijaga. ya Jadi, geser ke bawah, J, sudah cukup. Oke, saya gambarnya Mbak, gambar Mbak. J, Ya, oke, penulisan gambar itu tidak di atas Mbak. di bawah Pak, G. Aturan penulisan ya. Jadi gambar di bawah, terus satu baris saja. Oke, Ya, baik. ya. Kalau tabel menaruhnya di atas. Ya, oke, paste. Ya, dibuat satu baris dari gambar, terus satu strip apa? Ya. Nah, oke, yes, thank you. Itu ya. Jadi nanti konsisten penulisannya gambar berada di info gambar atau keterangan gambar berada di bawah. Oke, lanjut. J. Nah, ini masih ini kemudian visi misi sekaligus ya Ya, akan lanjut aja. J. Itu tidak debatable nanti. Lanjut. Oke, Bapak. Ini ada analisis menggunakan APKL seperti yang sudah Oke, lanjut. saya presentasikan kemarin. Ini menggunakan USG. Yes. Kemudian ini adalah fishbone, Bapak. Oke, lanjut ya. Oke. Nanti jangan fishbone-nya apa itu ya? Poin-poinnya jangan terlalu panjang ya. Oh baik, oke. Saya singkatlah, Pak. Ya, oke. Tapi juga Oke. tidak ada yang salah sih ya. Oke, kerangka Pripun, Bapak? berpikir dibacakan, Pak. Tidak ada salah kan Oke. untuk itu. Oh, J. Coba kerangka berpikir, oke. Di sini kerangka berpikir saya mulai dengan belum adanya laporan review visi misi di fakultas meskipun telah berdiri selama 20 tahun, sehingga ini kita kesulitan untuk melacak apakah visi misi ini masih relevan terhadap perkembangan sains dan teknologi termasuk saat ini Oke, lanjut. digitalisasi. J. Ya, bab Kemudian berikutnya, saya oke. melakukan literatur review sedikit ini Bapak. Hmm. Oke, kemudian kriteria keberhasilan di Tidak ada. sini kriteria Tolong bacakan konklusinya konklusinya adalah melalui itu ya. Atau G, dengan melalui melakukan dulu. proses review. Sebenarnya hampir sama Bapak, cuman saya bagi dua aja ini. Ya, kalau jadikan G. satu tidak bagus. Lalu Sebenarnya bisa Bapak, cuman agak terlalu tapi panjang terlalu ya, paragrafnya oke, coba aja. dibacakan salah satu konklusinya. G. Melalui proses review visi misi ini diharapkan tersusun rekomendasi komprehensif yang mencakup opsi redaksi visi misi yang diperbarui serta rencana implementasi dan sosialisasi. Jadi intinya di Oke. sini Bapak. Oke, thank you. Kemudian Lanjut. kriteria Keberhasilan. keberhasilannya adalah yang pertama tepat waktu, yang kedua adalah berbasis data yang dapat ditelusuri seperti yang saya jelaskan kemarin, ada data-data yang berkaitan dengan Tridharma Fakultas. Kemudian temuannya yaitu menggunakan analisis SWOT ini dijabarkan secara jelas dan sederhana. Kemudian yang terakhir adalah bisa memberi rekomendasi keputusan bagi pimpinan. Apakah visi misi ini akan direvisi sebagian atau direvisi seluruhnya atau dipertahankan. Itu. Yang terakhir adalah adanya laporan final dalam format standar yang disetujui oleh pimpinan. Itu aja ya cukup ya. Yang lain itu kan Oke. cuma tambah-tambahan gitu ya. Jadi saya Oke, sudah oke. melihat alur berpikir, ya, algoritma penulisan ini very clear. Itu aja. Ya, cukup, thank you. Silahkan Oke. yang berikutnya. Oke. Terima kasih, stop share Bapak. Oke, untuk berikutnya silakan Bapak Ibu yang siap, mungkin Pak Farid, siap Pak Farid? Ini sudah membuat grup, Pak. Sudah membuat grup kucing belum? Grup coaching yang grup apa Bapak? Oke, grup Ini biasanya kan yang saya bimbing di awal-awal membuat grup kucing sak kelompok gitu. apakah grup WhatsApp yang dimaksud Bapak? Kayak WhatsApp ya. Ya, kalau grup WhatsApp memang sudah ada Bapak. Saya masuk di dalamnya sudah. Oh, J, nanti akan saya invite Bapak. Ya, oke. Ya, thank J, you. baik. Berikutnya. J, Pak Farid, silakan presentasi J. Terima kasih Bapak. Ya Pak Farid silahkan. Sudah Mbak, jadi kan berarti kurang apa? Tabel, gambar, daftar tabel, tabel gambar ya, sudah itu ya. J, baik Bapak. Saya lengkapi hari Oke. ini Bapak. Sudah bagus ya. Baik, terima kasih Pak Mudadi. Izin share screen laporan saya Pak. Oke, monggo Mas.
Baik, rancangan aktualisasi saya yaitu pembangunan sistem informasi kelembagaan berbasis WPHP natif dan database MySQL untuk pencatatan agenda kegiatan, integrasi data, dan monitoring evaluasi atau MONEV di seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, Bapak. Oke, yes, lanjut. Ini lembar persetujuan, Oke, lanjut. lembar pengesahan, Oke. kata pengantar, nanti mungkin bisa direvisi Pak kalau ada yang salah. Tadi saya lihat Presentasinya ditambah Mas, biar saya bisa ikut membaca. Presentasinya, baik. tampilannya. Oke, cukup, lanjut. Daftar gambar saya sertakan, Oke, lanjut. daftar tabel, Oke, bagus, lanjut. daftar isi sekalian saya cantumkan juga. Bab 1 Bisa, pendahuluan. Mas. Kembali ke daftar isi. Oke, cukup, lanjut. Bab 1 pendahuluan ini saya isikan dengan core value ASN. Ya, enggak Ya, apa-apa Pak. itu. Ya, pasti loh itu. Terus coba fakta empiris atau observasi pendahuluan. Fakta empiris. Bacakan fakta empiris atau observasi pendahuluan adanya kelemahan di kantor Mas Farid. Oke, silakan. Baik, Pak. Fakta empiris yang saya yang di sini belum saya cantumkan, Bapak. Nanti mungkin bisa saya tambahkan fakta empirisnya. Tambahkan, Mas. Harus itu ya ditambahkan ya. Baik, Pak. Nah, fakta empiris, fakta atau observasi awal, tulis fakta empiris atau observasi awal. Jadi intinya menulis sesuatu itu adalah shopping masalahnya dulu ya, shopping problemnya dulu ya. Itu harus ada. Ya, baik, Yang kedua nanti harapannya, ekspektasinya, harapannya ada enggak? Adanya masalah terus harapannya apa? Dalam bentuk paragraf belum. ya. Belum, Bapak. Tulis saya kasih poin-poin. Harapannya. Kemudian solusi alternatif. Kemudian solusi alternatif dan alternatif terpilih. Solusi alternatif dan alternatif terpilih. Terus declare tentang judul. Berdasarkan kajian di atas, maka saya mengambil judul RA adalah ada kajian-kajian di atas. Tidak ujuk-ujuk. Oke, lanjut Mas. Baik, Pak. Ini tujuan. Manfaat. Oke Mas, di bawah manfaat itu ada tanda apa itu? Dihilangkan ya, tidak ilmiah itu ya. Baik, Pak. Ini ya, Bapak. Kayak panah-panah itu apa gitu ya. Mending nanti diganti nomor Mas. Coba dari atas, ulangi dari atas. Ya itu diganti angka 1. Ini ya, Bapak. 1. Ya. Yang tujuan atau yang? Ya ora tujuan tetap beda. Bawahnya tadi kok hilang mana tadi? Oh, ini. Mana mau lo? Nah itu ganti. Ya 1 lah gitu ya. 1. Nanti diatur ya. Dan itu terus angka 1 diganti dengan A kecil, B kecil, C kecil. Baik, Pak. Nanti saya ini lagi. Jadi yang
Saya hanya memastikan yang penting nomor akademiknya benar dulu, ya Mas ya. Ya, baik Pak. Siap. Ya, lanjut ke bawah. Penomoran akademik harus. Wes, lanjut ke bawah dulu nanti. Ya. Nah, oke, bab 2. Bab 2 itu bisa tulisannya B. Babnya di atas, bab 2 di atas, ulangi. Dan Begini ini di Pak. enter ya. Ya, Ya. ya. Terus spasinya nanti diatur ya, spasinya Ya, terus baik Pak. jaraknya. Oke, Nanti lanjut. saya Nah, atur spasinya ya. lagi. A apa deskripsi organisasi. Ya. Penulisannya, tata layoutnya tidak benar Mas. Jadi Hmm. ini harusnya Oke. tepi kiri itu kan urut huruf D deskripsi. Tepi kiri, Oh. nah itu. Coba tepi kiri, menjoroknya sih boleh. Ini loh, paragraf di bawahnya itu harus mengikuti, lah itu geser ke kanan urut huruf D. Huruf D. Huruf D deskripsi itu loh. Ulangi. Huruf D ini ya Bapak. Nah ya urut itu. Itu sebenarnya A titik dengan deskripsi itu kurang satu ketuk kelihatannya. Kelihatannya. Nah, ya ke kanan sedikit. Nah, kebablasan. Nah, dengan pengetikan nih baru ini. Oke. Coba menjoroknya, paragrafnya. Tap. Nah, seperti itu ya. Wes, nanti semuanya dibenahi ya. Nah, lanjut Mas. Baik Pak, siap. Nah, oke. Itu kok ada nomor di tengah apa itu Mas? Saya lihat penomoran. Gambar. No. Atasnya. Lah ini loh. Itu penomorannya harus rata kiri juga ya. Oh, yang ini Bapak. J, siap. Ya, betul. Ini Ya, saya itu atur. nanti buat. Oke. Rata paragraf itu. Oke, selanjut lagi ke bawah. Semuanya sambil ini ya, ketika teman presentasi sambil diperhatikan dan merevisi, self revisi. Revisi. Lanjut. Profil organisasi. J. Ya, ini penomorannya kacau Mas. Kita lihat Mas. Ke atas sedikit. Itu profil 1. Ya. Saya kembali ke bawah. Baik. Saya ke enter mungkin Pak ini ke backbreak. Nah, 1 itu terus aneh urut huruf P. Habis itu bukan 1 lagi salah Mas. 1 kurung. Oh. Itu 1 betul. A betul. Bawahnya 1. Itu Oh, 1 ini. kurung. Nah, itu salah itu 1 kurung. Ini juga Pak. Enggak, kurung belakang saja. Kurung belakang saja. Semua yang menang. Kan mau dari C. Yang tetap ketemukan kalau ambil Jangan, wah sudah. Nanti ditata ya. Baik. Baik Bapak, nanti saya tata lagi kembali. Penomoran yang terus A-nya jangan menjorok, enggak usah. A kecil itu urut huruf P. Ya. Oh. Angka 1 ini. tadi huruf angka 1 urut paragraf kiri. Oh, J. Ini J nanti. Saya urutkan. Oke. Begini J. Ya. Ini berarti di bawah huruf P nggih. P, betul. Dan yang ini nanti 1 kurung juga mengikuti. Ya, mengikuti huruf lah. Oke, lah 1 kurung itu di huruf bawah huruf M. Huruf M. M nama itu Mas, nama instansi. Nanti ya wes lanjut Mas, lanjut C. Oke, lanjut terus. Ya benar. Ya, Ke bawah. Mungkin loh Pak, antaranya aku ya pasti ini kan ini. Jadi gua nak wes wong mana sing goreng mantan itu. Nah, ini nanti dibuat penomoran ilmiah Mas ya. Siapa Pak? Nggak usah pakai tanda panah-panah itu ya. Nanti, nah udah. Itu dikasih A kecil, B kecil itu katanya ya. Oke. Nanti satunya 1 kurung. Nanti setelah nanti mau dulu internasional. Kurung. Dan ratakan dari paragraf kiri dari atas. Oke, lanjut. Lanjut terus ya.
Ini juga satu kurung, C. Ya, nanti ya satu kurung. Nah, terus kalau bawahnya nanti berarti kurung buka, kurung tutup. Itu strip itu loh. Strip itu loh Mas. Strip itu nanti kan strip Oh, di C, C. atasnya. Nah, itu A kecil, kurung buka, kurung tutup tapi. Kan sudah ada A tadi, kurung buka, kurung tutup. Nah, oke, lanjut nanti ke bawah ditandai lagi. Nanti belajar penomoran akademik ya. Ini dengan luar biasa. Oke, geser ke bawah terus. Nah, apakah semua harus dalam bentuk penomoran ini ya? Oke, lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah. Oke, isu ya. Ya itu penataannya harusnya urut huruf D. Ya, gitu. Ini nggih, Bapak, atau D, D. Ya. Urut huruf D. Oh, D. Sedangkan itu loh Mas, sedangkan itu geser ke kanan, ke kanan. Urut huruf D, ya betul. Nanti D-nya geser sedikit. Angka satunya urut tepi, angka satunya urut tepi paragraf. Nah, geser satu titik. Kalau satu ini tidak perlu kurung tutup, C. Enggak Mas, bar ini loh Mas, bar B besar angka, bar angka A kecil, bar A kecil angka kurung tutup, bar A apa bar tadi apa angka kurung tutup berarti nanti lanjutannya adalah bar apa bar huruf kurung tutup berarti angka kurung buka kurung tutup ya seperti itu ya. Coba nanti pelajar cari panduan penomoran akademik ya. Lanjut ke bawah. Saya tulis dulu, Pak. A besar terus satu. A besar terus satu. Terus A kecil. Satu ini sejajar dengan huruf setelahnya aja. Satu terus. Saya Mas, coba buka word kosongan. J. Misal A. Word kosongan mana? Belum muncul. Munculkan sih. Oh, J. Saya share. Stop share. Nah. Sik Mas, dhuwur dhewe Mas, bab. Tulis bab 2 misalkan. Tengah, bab 2 tengah. Oke, ditengahkan. Ctrl E ya, enter. Terus karena sudah huruf Romawi ya. Huruf Romawi, bab 2 itu huruf Romawi, maka tepinya A besar. Kiri A besar, titik. Bawahnya jika ada penomoran angka menjorok satu titik. Menjorok 1 titik. Jika ada penomoran tipe di bawahnya, enter. Menjorok lagi A kecil. Oke. Jika ada subnya A kecil, enter. 1 kurung. Selang-seling antara angka dan huruf. Oke. Oh, jika ada lagi, enter lagi. Jika ada menjorok lagi, maka A kurung. Jika ada menjorok lagi, kurung buka, kurung tutup, angka. Kurung buka, kurung tutup. Ya, oke, enter jika ada menjorok lagi. Huruf kecil, kurung buka, kurung tutup. Tapi untuk lengkap banget ini Mas, cukup itu. Kurung buka, kurung tutup. Paham ya? Ya, siap. Sukses. Penulisan ilmiah seperti itu. Ya. Besok aku kuliah lagi kan juga skripsi sing logikanya yang betul. Oke, disimpan Mas itu pedoman ya. Bila perlu di-share dengan teman-teman itu. Biar nggak pakai jendol, panah itu apa itu. Itu di Indonesia berdampak luar biasa loh ya. Guru sing dongge tanda jendol itu muridnya akhirnya senang dengan sate ojek itu. Itu dampak dari administrasi guru itu misalnya ya. Wes, lanjut lagi Mas ke bawah. Oh, didadani enggak apa-apa. Oke, geser ke bawah terus.
Ya, terus nah, itu nanti penomorannya itu ya pengetikannya digeser ke kiri ya itu ya. Terus Ya, gitu. wes Mas, saya pikir cukup ya. Ya, Cukup. ya. Ya. Saya yakin bener nih cuma ini idenya bagus bener cuma ini belum belajar Penulisannya. di teknik layout penulisan karya-karya ilmiah. Ya, terima kasih. Ya, 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 terima kasih. tambah jam terbang lagi. Monggo ganti yang lain. Siapa lagi? Maju silahkan. Ya, terima kasih Pak Farid. Untuk selanjutnya, karena harusnya Pak Krisna yang kemarin belum presentasi, tapi masih ada kendala di laptop. Bu Kristina, silakan presentasi. Share screen, Pak. Bapak, Ibu. Oke, Mbak. Langsung bacakan judulnya, diperbesar sih. Diperbesar dulu. Rancangan aktualisasi saya yaitu implementasi media pembelajaran online berbasis AI. Saya menggunakan Canva pada pembelajaran matematika untuk kelas 5 di Min 6 2000. Mbak, sambil makan sambil ngopi ya. Kenapa mengambil judul implementasi? Karena isu yang saya ambil itu adalah kurang minimnya pemanfaatan media digital untuk pembelajaran. Kalau implementasi berarti medianya sudah ada ya, Mbak? Saya buat ini. Sudah ada atau membuat? Kalau untuk membuat, Pak, saya. Buat diganti pembuatan kenapa? Oh, nih. Nanti tambah pembuatan dan implementasi ya boleh ya. Oh, karena dia Ini fokusnya dengan penerapan atau pembuatan? pembuatan media pembelajaran. Ya, pembuatan saja. Oh, iya. Sudah bisa ya, tetap ya ini ya. Apa? Sudah bisa membuat ya. Sudah. Apa yang dibuat kayak apa? Contohnya apa? Nanti mirip Kak PPT gitu. Kemudian ada quiz Ya, Mbak, interaktif. nanti yang dibuat saya di-share ke WA saya ya. Oh, enggak. Tapi masih disusun, Pak, belum itu. Belum. Enggak. Ya, dibuat, coba nanti hasilnya seperti apa, pembuatan medianya berbasis AI pakai Canva itu, Enggak. di-share ke saya. Enggak. Terus pertanyaan saya, Iya. kenapa harus Canva-nya dikasih kurung buka, kurung tutup? Oh, karena sebelumnya judul judul dari Bapak itu kan media pembelajaran online berbasis AI pada pembelajaran matematika gitu. Terus Saya tanya sih, Mbak, Iya. dulu mana antara Canva dengan AI untuk di Canva itu? Prosesnya lahirnya dulu mana? Canva dulu atau Canva. AI dulu? Ya. Canva. Kenapa itu dibalik? Oh, Pembuatan media pembelajaran online berbasis Canva AI, yang betul itu ya. Oh, iya. Baik. Nah, nggak usah kurung itu karena itu satu kesatuan. Oh, Ya, Canva yang belakang dihilangkan. Oke. Ya, untuk kelas 5 min. Ya, nggak usah kelas-kelasnya, nggak usah, nggak apa-apa ya. oh, iya. Pada pembelajaran matematika, MI Gunung Kidul. Nah, itu min 6 Gunung Kidul. Ya, begitu ya. Oke, oleh Kris Tanti SPD. Oke, lanjut. Ya. Ya, judulnya nanti disesuaikan semuanya ya. Nah, ini nanti judulnya disesuaikan, Mbak ya. Di blog saya itu tadi kan pembuatan. Saya ganti. Oke ya, lanjut. Nah, kasih warna merah. Lanjut lagi. Belum berani yang pakai website ya, Pak. Enggak pakai coding ChatGPT ya. Coding ChatGPT ya. Belum ya.
Ya kemarin saya 2 hari itu melatih itu sampai pembuatan website guru-guru pada pinter-pinter itu. Iya, Oke, Pak, saya lanjut. hanya masih itu. Iya, Ya, enggak apa-apa itu gampang karena tidak perlu hosting ya untuk Canva itu iya, otomatis ya. Oke, iya. lanjut. Dasar itu, Ya, lanjut. dasar tabel, part satu pendahuluannya ini. Mana? Pak Anu, solving Faktanya nih. problemnya, nah, belanja masalahnya di mana? Dibacakan. Belanja masalahnya Ini. mana? Terus Wocok, wocok. mengidentifikasi isu aktual di dunia kerja, yaitu minimnya pemanfaatan media pembelajaran digital untuk peserta didik. Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan kepala sekolah, media digital yang sudah disediakan oleh sekolah belum dimanfaatkan secara Oke, oke. maksimal. Harapannya apa? Harapannya ini, diharapkan ini, media ini akan membuat konten pembelajaran yang relevan dengan anak-anak dan desain yang menarik serta terdapat kuis interaktif untuk menambah pemahaman dan keaktifan siswa di kelas. Dengan ini Oke, diharapkan Mbak dapat Kristanti. meningkatkan ini. Kira-kira bisa nggak ini ditambahkan referensi di situ? Nanti Oh, cari di Google Scholar ya. enggak. Pentingnya media pembelajaran dimasukkan ke situ ya. Di Oh, bab enggak. 1 itu boleh ada kutipan loh ya. Oh iya, Pak. Baik. Ya di dalam karya ilmiah itu mulai bab berapapun boleh ada kutipan ya. Oke ya. Penting. Nanti biar asik gitu loh ya. Biar Biar benar-benar pembelajaran ini. ilmiah. Iya. Nih. Biar connect dengan konteks peradaban dunia terkait dengan media pembelajaran ya. Oke. Terus solusi alternatifnya. Bacakan solusi alternatifnya. Kalau enggak ya solusi tunggalnya. Saya sudah Pak Surah kegiatan identifikasi isu, analisis penyebab, desain solusi, serta aplikasi dituangkan dalam rancangan aktualisasi ini solusi. Pasti warna merah. Ya tujuan langsung rasa diwaca, lihatkan saja. Tiga manfaat ini. Rasa diwaca, karena aku ya. Lingkup tantangan aktualisasi, deskripsi organisasi, visi misi, nilai, deskripsi isu. Foto madrasahnya mana, Mbak? Gimana, Pak? Foto madrasahnya. Belum saya masukkan. Ya, dimasukkan nanti. Wes, lanjut terus. Hal-hal gini tidak ada yang tanya, ada yang tanya. Oke. Tidak harus di situ ya. Ya, nah, Iya, kalau nanti foto di tambah bawahnya. di bawahnya deskripsi itu, Mbak. Kan di situ itu kan profil organisasi jangan terpotong. Ya, bolehlah nanti lah. Wes, terus lanjut. Jadi isu, analisis isu dengan APKL, tabel. Oh ini di atas nih Pak tadi. Ya, tabel itu di atas. Di atas, maaf. Nah, itu tabel di atas ya. Gambar di bawah, tabel di atas. Nanti dadani. Ini kan dulu pernah kuliah S1 semua tuh ya. Masih salah piye itu. Apa pas menerangkan apa ya? Layout penulisan ilmiah baru nggak masuk atau ke WC nggak tahu ya itu ya tadi ya. Oke, lanjut, Mbak. Ini diagram Fishbone-nya tapi mohon maaf Pak untuk kerangka berpikir dan itunya belum. Oh ya nanti dilanjutkan setelah Fishbone ini ya. Itu aku pengen tahu cuma algoritma berpikir di otakmu itu bagaimana gitu ya. Baik, Pak. Wes cukup. Terima kasih, Lanjutkan Bapak. dibenahi loh, Mbak ya. Oke. Siap, Bapak. Indikator of sukses. Dikatakan sukses itu apabila apa? Bisa membuat 5 multimedia Canva AI di bulan apa, misalkan begitu nanti dibuat kriteria of suksesnya ya. Oke, lanjut. Judulnya dibenahi ya, Pak ya. Oke, saya benahi nanti semuanya, Pak. Tapi kalau mau dibuat pembuatan dan implementasi media silahkan lebih lengkap. Oh iya, karena sebelumnya tuh hanya itu Pak, kepikirannya tuh ada proyektor Smart TV, nah itu tuh jarang digunakan, makanya saya mengimplementasikan dengan itu gitu. Ya, kemarin saya diskus dengan sejumlah guru. Jadi jangan salahkan guru ketika memiliki 10 Smart TV tapi tidak terpakai sama sekali. Karena guru harus diajari bagaimana membuat multimedia online berbasis coding ChatGPT atau coding AI. Itu jangan disalahkan guru-guru.
karena guru-guru tidak diupdate kemampuannya, ya. Ya. Nah, ini nanti rencana muter lagi. Jadi kalau nggak bisa ketemu dengan saya karena saya kerjaannya itu apa ya, laki-laki panggilan ya, ngisi di madrasah sana ya. Nanti ya sabar ya kalau jadwalnya atau ini saya mohon maaf, ini banyak peserta yang WA ke saya kadang nggak saya balas, ya. Ya karena itu ya muter terus. Oke lanjut Mbak. Siapa ini Bu dosen? Silahkan dipilih Oke, Pak. bukunya. Ya, setelah Bu Kristanti, Pak Kavia, monggo silakan presentasi. Pak Kavia Ansori. Siap, Pak. Izin Ini untuk share screen. yang dari Pati ini ya. Iya, Pak. Lama-lama hafal tapi terus iso hilang karena pesertanya kan luar ratusan juga ya, ribuan ya. Wes langsung saya Mas. Sudah terlihat, Pak. Dah wes lah cukup. Pak ikut baca. Untuk Diwaca judulnya ya, untuk rancangan aktualisasi ini pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis Google Sites yang terintegrasi dengan Wordwall untuk meningkatkan minat belajar siswa di MAN 2 Banjarnegara. Wes ora usah terus lanjut tambah diri. Wes lanjut. Nanti nak butuh tanda tangan saya tak kirim scan-nya ya, nak butuh ya. Ya, Pak. Kemarin ada yang WA ke saya begitu. Lanjut. Kata pengantar nomor 1 Sopo. Oke, Bapak lanjut. Muhammad Toha. Saya di nomor berapa? Pak Mutadi di nomor 5, Pak. Nah, rapopo ya ono sing loro, ono sing 5. Nah, Ya. 2 ya biasanya ya. Oh iya, Wes sekolah. nomor 2 biasanya ya, Pak. Ora begitu penting gitu. Lanjut. Lanjut lagi. Ini penomoran tidak otomatis ya? Oh tidak, Pak, manual, Pak. Saya. Oke, lanjut. Ini daftar tabelnya. Tolong daftar tabelnya dikasih nomor ya. Halaman berapa ya Mas ya? Oh iya, Pak. Nah, kayak titik-titik C, titik-titik C. Lanjut. Daftar gambar baru 1, Pak. Analisis respon Tambahin daftar untuk madrasah, ya foto madrasah, foto ya. madrasah ya, belum, Pak. Foto struktur. Beda tuh akeh no. Nah, Indonesia kan sukanya untuk macam-macaman itu tuh. Mau tambahin foto keluarga ya bisa, tapi tidak ada kaitannya ya itu ya. Ini fotonya ya ojo tuh Mas. Ya benar ya, boleh ya foto madrasah ya. Oke lanjut. Kasih titik-titik Mas, soalnya nanti butuh nomor halamannya. Nanti ada daftar pustaka juga ya. Oke lanjut. Oke. Belanja masalahnya mana? Belanja masalahnya hasil observasi atau fakta empiris atau realitas menunjukkan di belanja masalahnya atau shopping problemnya mana? Untuk praobservasi itu di sini, Pak, berdasarkan observasi yang dilakukan di MAN 2 Banjarnegara, ditemukan bahwa proses pembelajaran bahasa Arab masih didominasi metode konvensional berupa ceramah, hafalan, Terus dan ekspektasinya mana? Wes, harapannya atau ekspektasi mana? Harapannya. Realitas atau apa? Gimana? disparitas dulu, Pak. Secara ideal disparitasnya Orang ini pembelajaran Thomas. ya. Ada belanja masalah, ada harapan. Kalau jenengan tidak ada harapan kan tidak ada kekecewaan. Gitu? Kekecewaan itu kan disparitas atau gap. Urutannya ulangi ya, apa? Belanja masalah, problem di madrasahmu itu harapannya stakeholder termasuk harapan mopo atau harapan peradaban saat ini, terus baru gapnya. Jika gap itu tidak ditangani maka akan menjadi masalah sing medeni begitulah. Ya, coba ya. Ulangi.
Belanja masalah dulu atau shopping problem? Belanja masalah dulu untuk ini Pasti sudah sudah ya, ya Pak cocok. untuk hasil observasi. Selanjutnya harapan ya. Ya, ini. Ada tulis catatan. Guru diharapkan memiliki alternatif media pembelajaran yang modern dan efektif sehingga proses pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tapi juga melibatkan siswa secara aktif. Dengan Oke, lanjut, demikian, lanjut. ya, selanjutnya gap atau disparitas. Di sini mungkin terbalik paragrafnya nanti saya benahi, Pak. Diatur, diatur. Ya, ini. Secara ideal, pembelajaran bahasa Arab di madrasah harus dilaksanakan dengan metode menarik dan interaktif yang relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga mampu meningkatkan minat belajar. Namun kenyataannya pembelajaran masih terbatas pada penggunaan metode tradisional dan kurangnya media digital yang interaktif. Nah, Kesenjangan ini kan ini, masih itu Mas. Ini belanja masalah ini nanti tarik ke atas ini. oh iya, Pak. Gapnya diantaranya guru tidak punya kemampuan untuk membuat. Nah itu. Wes lanjut nanti ya, oke. Terus judul. Solusi alternatif dan judul. Judulnya dibaca Mas berdasarkan. Berdasarkan hasil observasi, identifikasi disparitas, serta analisis solusi alternatif, maka dipandang perlu adanya kegiatan aktualisasi dengan judul pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis Google Sites yang terintegrasi dengan Wordwall untuk meningkatkan minat belajar siswa di Mandua Banjarnegara. Iki macamnya wall apa wall? Dicek bahasa Inggrisnya ya. Word wall. Wall itu tembok ya. Ya, Wordwall, Pak. Ayo dicek bahasa Ya. Inggrisnya. Walaupun bahasa Inggris saya juga getting was sering ayo desinau. Yo lanjut. Ya. Ini selanjutnya tujuan Wes, dari lanjut saja. aktualisasi, manfaat, ruang lingkup. Wes langsung saja. Yes, bab 2 langsung. Ya. Bab 2 dimulai dari profil organisasi. Belum ada foto madrasah tadi Pak, Nah, maaf, iya enggak belum apa-apa, saya enggak cantumkan apa-apa. di sini ya. Ya. Selanjutnya visi misi dan Nah, nilai-nilai ini Mas Ojo organisasi. Pak. Piye nak ngilangi panah-panah iso ora, Mas? Oh iya, bisa Pak. Ya wes lanjut. Ya. Itu tidak termasuk penomoran itu ya. Penandaan. Nanti sinau karo Mas tadi gelobokan tadi ya. Ya, Saya Pak. geser ke atas apa? Kok tiba-tiba ada kurung itu apa wi? Oh iya toh. Ini. Lah salah, bar nomor kok nomor itu ya. Bar nomor ya huruf. Iya toh? Oh iya, Pak. Iki wah iki dosennya isi era tenanan iki. Ibu Kurnia besok nanti dosen harus rodok galak Bu ya. Ya, Biar Pak. melahirkan orang-orang ya oleh peradaban ilmiahnya itu logis itu. Baik lanjut. Nilai-nilai Jadi organisasi. pengalaman saya jadi dosen itu akhirnya di demo mahasiswa itu Mbak saya. Karena dulu saya memberi nilai standar saya ketika saya kuliah. Wah, terus bagian akademik ya muring-muring. Kalau nilai mahasiswa rendah nanti persaingannya kalah. Wah, itu akhirnya merubah nilai semua. Oke, lanjut. Wes cukup Mas ya. Iya. Iki spasinya kok aneh apa iki? Kenapa iki spasinya kok dewi ada apa? Ini belum dibuat ini, Pak. Wes cukup. Spasinya masih satu, belum 1,5, Pak. Wes ya, cukup bae ya. Kesuwen iki mau ya. Oh iya. Sampai jam 10 ya. Targetku 9.30 lah ya. Ya. Nah, besok pertemuan lagi silahkan. Atau kalau mau konsultasi pribadi ya lewat WA boleh. Tapi ya pas aku nganggur ya. Wes, saya ono sih pertanyakan? Ada yang ditanyakan? Dipertanyakan? Atau apa yang saya sajikan bertentangan dengan kaidah-kaidah tataran ilmiah di negara kita atau aturan kampus, silahkan boleh diflorkan di sini. Terima kasih. Cukup, Pak. Cukup ya. Wes ya, kita istirahat sih ya. Ya. Terima kasih, Istirahat saya itu izin penting ya. stop share. Oke, ya sukses untuk semua ya. Kelemahan pada hari ini adalah sistem penomoran akademik ya. Oke, Ya. Mas Farid, Mas Ansori, ya Yap. banyak berbenah itu. Ya. Oke, semoga yang kita pelajari yang sedikit ini ada manfaat dan barokahnya dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, hidup kita bermanfaat. Semoga berkah baik di kehidupan dunia dan di kehidupan selanjutnya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Atau ya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Teman-teman mau ada Zoom lagi nggak? Yang hari Minggu atau Berarti yang lain nggak kebagian ini. gimana? Berarti yang lain nggak kebagian nih, Bapak Ibu. Iya. Mas Farid jadi mau in Zoom nggak? Ada, nanti saya buatkan Zoom khusus. Nanti kalau butuh bisa sharing-sharing aja. Soalnya emang dari segi banyak penulisan, terutama saya mungkin dan teman yang lain ya sama apa tata bahasa sama letak ataupun yang lainnya. Mau di hari apa Zoom-nya? Soalnya kita seminar kan hari Senin ya. Seminar kita hari apa? Senin. Hari Senin kayaknya harus ditanyakan ke pembimbingnya, ke soalnya kalau dijual kan hari akhir bimbingan itu bagaimana? Ya sudah lihat ya. Berarti besok Kita lanjut diskusi di grup ya. Saya tak pamit dulu. Sama tak pamit juga.